Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Selamat jumpa lagi di ruang belajar saya. Kali ini kita akan berlatih melakukan uji asumsi dasar untuk menggunakan ANCOVA. Ya, pada video sebelumnya nanti bisa dilihat pada linknya pada deskripsi. Kita sudah membahas bagaimana sih menggunakan ANCOVA untuk menganalisis data dari desain eksperimen dengan model pretest post-test control group. Ya, kali ini kita akan berlatih untuk menguji asumsi dasar dari ANCOVA itu. Ya, di penggunaan ANCOVA itu harus memenuhi beberapa asumsi. Ya, pertama, variabel dependen yang kita hitung nanti harus berskala numerik, ya, bisa interval ataupun rasio. Kemudian variabel independennya itu terdiri atas dua atau lebih kategori atau kelompok independen. Ya, jadi kelompok yang dibandingkan harus lebih dari satu, dua atau lebih ya. Kemudian datanya harus berdistribusi normal, data residualnya. Kemudian variasi kelompok yang dibandingkan itu harus homogen. Kemudian kovariat, nilai pretest post-test ya dari variabel dependennya harus berhubungan secara linear pada setiap level variabel independen. Kita fokus pada tiga bagian yang di bawah ini karena ini yang perlu kita hitung. Nomor satu, dua itu adalah berkaitan dengan pengumpulan data dan penetapan variabel. Ya. Nah, kita akan menggunakan data yang juga dipakai pada uji ANCOVA. Ya. Ini data dari sebuah penelitian berjudul pengaruh konseling kontra perilaku terhadap disiplin belajar siswa. Ya, menggunakan desain pretest post-test dan equivalent control group ya, dengan subjek penelitian 15 eksperimen dan 15 kontrol. Menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu skala disiplin belajar yang menghasilkan bentuk interval. Nah, seperti ini datanya. Ya. Nah, ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu subjek satu mendapatkan pretest 40, post-testnya 45, dan seterusnya ke bawah. Begitu juga kelompok kontrol ya. Kemudian di sini masih ada gain score ya. Tapi dalam kerangka uji ANCOVA itu tidak perlu kita menghitung gain score-nya karena langsung kita menghitung pretest post-test saja. Langsung itu yang dimasukkan dalam SPSS ya, karena ini yang akan dihitung. Ya, karena inilah juga data-data ini yang harus kita lihat apakah memenuhi asumsi dasar dari penggunaan ANCOVA. Ya. Nah, uji homogenitas variansi itu nanti akan menggunakan teknik Levens test ya. H0-nya berbunyi variansi kelompok tidak berbeda atau sama atau homogen ya. Kemudian H1-nya variansi kelompok berbeda atau tidak sama, tidak homogen. Ya, kriteria pengujiannya seperti biasa tolak H0 jika nilai signifikansinya yang dihasilkan dari output SPSS itu sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05. Atau kita langsung menggunakan saja kriteria jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa 0,05, itu berarti variasi datanya homogen. Tapi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa 0,05, berarti variasi datanya tidak homogen. Kemudian untuk uji normalitas residual, kita nanti akan menggunakan uji Shapiro-Wilk ya, karena datanya ini kan kurang dari 100 ya. Nah, hipotesisnya berbunyi H0-nya data residual berdistribusi normal atau tidak menyimpan dari distribusi normal. Kemudian H1-nya data residual tidak berdistribusi normal. Nah, kriteria pengujiannya kita langsung saja ke bawah ini ya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa 0,05, berarti data residualnya berdistribusi normal. Dan jika kurang
dari 0,05, maka data residualnya tidak berdistribusi. Uji ketiga adalah uji linearitas kovariatnya. Nah, kita menggunakan scatter plot. Ya. Kriterianya adalah jika titik-titik menunjukkan pola garis lurus, ya seperti ini, gambar ini titik-titik pertemuan pretest post-test ya. Mengikuti garis lurus itu artinya hubungannya linear. Tapi kalau titik-titiknya ini terpencar, menjauh dari garis ini berarti ini tidak linear. Nah, itulah yang menjadi apa? Menjadi kriteria kita. Sekarang mari kita lihat data yang kita olah. Jadi data hasil petikan KT kita masukkan ke SPSS. Ya, saya ulangi cara menjelaskan kembali cara mengisinya. Di variabel V itu kita menulis pada baris satu itu kelompok. Ya, karena ada 2 kelompok, ya maka kita menyebut labelnya. Boleh ditulis ini, boleh tidak ya. Tapi di sini harus diisi. Ya, jadi di sini eksperimen itu 1, ya jadi kita tulis 1, kemudian di add, kemudian yang kontrol kita beri kode 2 sebagai label. Kemudian pretest nanti tidak perlu diapa-apain ya. Anda boleh menghilangkan desimalnya ini ya. Dari 2 menjadi 0 saja. Kemudian data view kita nulis ya. Subjek ini subjek ya. Subjek nomor 1 sampai 15 itu adalah kelompok eksperimen. Nah, ini yang kita beri simbol label 1 semua ya. Harus ditulis. Kemudian subjek ke 16 sampai 30 itu adalah kelompok kontrol, diberi label 2. Dan kemudian nilai-nilai pretest post-test masing-masing ditulis di sini ya. Eksperimen, kontrol, subjek 1, pretestnya ini 40, post-testnya 45, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, sekarang kita mengolah datanya, ya, mencari bahan-bahan yang kita butuhkan tadi untuk menguji asumsi dasarnya. Kita ke analyze, lalu kemudian pilih general linear model, lalu pilih bagian atas ini univariate. Ya. Nah, di sini kita masukkan post-test dulu ya. Ke bagian dependent variable, pretestnya masuk di covariate. Lalu kelompoknya masuk di fixed. Oke. Nah, setelah itu kita ke option. Ya, di option ini kita masukkan kelompok ke ini tanda panah. Jadi kita pindahkan mengikuti tanda panah ini. Lalu kemudian di display, ya ini yang kita mau cari. Di sini ada homogenitas tes. Ya, sebenarnya ini saja yang dicari, tapi dalam rangka uji ANCOVA, ini biasanya harus ada juga ini ya di dalam rangka ANCOVA. Ya, khusus uji homogenitas cukup ini. Tapi kalau menguji ANCOVA secara menyeluruh, biasanya kita klik juga bagian-bagian ini. Ya, tidak apa-apa kita klik saja dan continue. Nah, kemudian kita oke. Ya. Sebelum itu saya ingin sekali kita jalan untuk kebutuhan analisis normalitas data, kita klik save. Ya. Kemudian di save ini ada di residualnya ya. Di residual ini ada unstandardized ya. Kita klik centang lalu continue. Ini supaya nanti keluar data di variabel ini, nanti akan ada data residual yang nanti akan kita uji normalitasnya. Oke, kita continue ya dan oke. Nah, kita sekarang menemukan output SPSS dari analisis tadi ya. Di sini ada beberapa tabel kerja yang kita butuhkan dalam rangka uji homogenitas data adalah ini uji Levene testnya. Ya.
Nah, coba kita bandingkan dengan kriteria, ya, dengan kriteria uji homogenitas varians. Nah, kita menemukan bahwa apalagi namanya, kita mendapatkan nilai signifikansi ya 0,534. Ya, kriterianya tadi, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti datanya homogen. Nah, ini berarti hipotesis nolnya kita terima karena nilai signifikansinya lebih besar berarti variasi datanya homogen. Berarti dari sisi homogenitas data, uh, data yang kita punya ini memenuhi syarat untuk dilakukan uji ANCOPA. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih menguji normalitas datanya. Nah, tadi karena kita save dan kita memilih residual, maka muncullah kolom berikut ini ya. Jadi kolom keempat ya, kolom keempat. Nah, ini otomatis muncul kalau kita memilih tadi ya save dan residual. Nah, sekarang kita masuk ke analisis normalitas data, uji normalitas. Kita akan menggunakan deskriptif statistik ya, lalu kemudian pilih explore ya. Nah, kemudian ya kita pilih faktor listnya ke sini ya. Ya, untuk nanti melihat apakah residual data di kelompok eksperimen kontrol itu muncul ya. Kalau kita tidak masuk ke ini maka hanya ada satu uji normalitas untuk keseluruhan. Ya. Nah, kemudian di plot ya kita milih ini dihilangkan saja ya. Kemudian di box plot ini dinonkan. Yang kita klik adalah normality plot ya. Jadi normality plot. Oke. Nah, kita continue. Oke. Ya, normality. Nah, ini kita menghasilkan data. Ya, kita menghasilkan hasil uji normalitas untuk eksperimen dan kontrol. Sekarang kita coba bandingkan dengan kriteria tadi. Nah, saudara, kita bandingkan kriteria pengujian untuk uji normalitas. Kita mendapatkan tadi hasil uji normalitas. Di sini ada dua kan, Kolmogorov, Spinov, dan Shapiro. Kita menggunakan Shapiro ini karena subjek kita kurang dari 100. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu di atas 0,05. Ya. Baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Dengan demikian data ini dinyatakan berdistribusi normal. Ya. Jadi dari sisi normalitas data ini memenuhi syarat untuk diuji dengan ANCOPA. Nah, sekarang kita masuk ke uji ketiga ya, uji kovariat. Ya, kita kembali ke data tadi. Nah, ini tabel kerja kita. Nah, untuk uji kovariat, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita masuk ke grafik. Ya, di grafik ini kita klik legacy, kemudian ke kanan, dan di bawah ini kita masuk ke scatter. Ya, ini scatter. Ya, ya lalu di scatter ini kita pilih yang simple scatter. Ya, define. Oke. Nah, ini tadi sudah masuk ya. Tadi saya sudah coba. Jadi saya seperti ini data awalnya ya. Nah, kita masukkan dia ini aksesnya post test. Ya. Kemudian pretestnya di X ya. Kemudian set max-nya itu di kelompok ya, kelompok masuk di sini. Ya. Lalu optionnya ya tidak perlu ada ya, di continue saja. Ya, kalau sudah seperti ini kita sisa oke ya. Nah, ini sudah keluar datanya. Ya, ini pencarian datanya. Untuk menghasilkan garisnya, nah kita klik 2 kali saja ini ya. Nah, ini muncul ya bahan ini.
Lalu kemudian di sini ada elemen, klik elemen, kemudian yang fit line ya, fit line subgroup ya, ya muncul ya, kita hilangkan saja ini di close ya, karena yang kita butuhkan adalah garis ini. Kita juga bisa hilangkan ini karena nanti akan muncul ya garisnya ya seperti ini. Ya baik, kita coba membaca menurut kriteria ya, karena kriterianya kan jika titik-titik menunjukkan pola garis lurus atau mengikuti garis lurus, maka variabel dependennya memiliki hubungan linear. Nah, kita melihat ya, ini pada kelompok apa ini? Ya, kalau kita klik ini akan muncul ya. Jadi eksperimen, ya kemudian kontrol, ya. Ini menunjukkan titik-titiknya ini berada di garis lurus ya. Titik-titiknya ada di garis mendekati garis lurus, bukan terpencar menjauh. Dengan demikian, kita bisa menyatakan bahwa uh, datanya linear, data pretest post-test pada kelompok ini mengikuti garis linear. Ya, saya kira seperti itu, saudara, cara kita menguji asumsi dasar untuk menggunakan ANCOPA. Dengan hasil uji asumsi kita pada tiga bagian tadi, kita bisa memutuskan bahwa data-data yang tadi kita persiapkan itu dimungkinkan untuk kita olah melalui uji ANCOPA. Ya, demikian saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.